Hai semuanya, selamat datang di pembelajaran mengenai sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Macam-macam sumber daya alam berdasarkan jenisnya yaitu 1. Sumber daya alam hayati atau biotik. 2. Sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Sumber daya alam hayati artinya semua kekayaan alam berupa makhluk hidup baik itu tumbuhan maupun hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati atau abiotik artinya semua kekayaan alam berupa benda mati yang diambil manfaatnya seperti cahaya matahari, air, angin, dan lain sebagainya. Selanjutnya berdasarkan sifatnya sumber daya alam terbagi dalam dua macam, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali, seperti air, hewan, tumbuhan, tanah, angin, dan sinar matahari. Selanjutnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang apabila dimanfaatkan atau digunakan sampai habis, maka sumber daya alam itu tidak dapat dilestarikan kembali. Contohnya, minyak bumi, batu bara, berlian, emas perak, dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita beralih ke pemanfaatan sumber daya alam. Yang pertama, saya akan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Contohnya adalah pemanfaatan sebagai bahan makanan. Misalnya, tumbuh-tumbuhan seperti padi, jagung, buah-buahan, singkong sebagai sumber karbohidrat dan vitamin, atau palawija sebagai bumbu dapur, dan sayur-mayur untuk sumber makanan kita sehari-hari. Untuk hewan contohnya sapi yang kita manfaatkan daging dan susunya. Kerbau kita manfaatkan untuk membantu petani membajak sawah. Atau unggas seperti bebek dan ayam kita manfaatkan dan diolah sebagai sumber makanan. Kemudian yang selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam sebagai pembangkit listrik. Misalnya, cahaya matahari dengan sistem panel surya, angin dengan sistem kincir angin, uap, air. Itu semua dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga pembangkit listrik. Yang selanjutnya adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Yang pertama adalah pemanfaatan minyak bumi. Minyak bumi ini bisa diolah menjadi berbagai macam hal seperti sebagai bahan bakar alat transportasi, seperti motor dan mobil, lalu dapat dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap. Juga bisa digunakan untuk membuat aspal dan sebagai bahan baku untuk membuat lilin. Yang kedua, pemanfaatan batu bara, yang dimana bisa dijadikan sebagai bahan baku untuk pewangian, bahan baku pembangkit listrik, dan sebagai bahan mentah untuk membuat cat. Lalu pemanfaatan emas yang dijadikan sebagai perhiasan dan sebagai komoditas ekonomi. Itu tadi penjelasan mengenai pengertian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam baik itu yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.